Marak pembayaran online di Nigeria karena langkanya uang tunai baru. M-Line Top 3 Updates powered by VOA Voice of America. Indonesia 60 detik. Aktor Ahmad Zhoni ditangkap pihak kepolisian karena kasus narkoba dan tidak lama kemudian muncul dalam sebuah press conference mengenakan baju tahanan dan menangis di awal minta maaf utamanya kepada sang istri. Sementara Iris Bella istrinya belum merespon apapun terkait hal itu, namun melakukan perubahan dalam Instagramnya, yaitu menonaktifkan kolom komen. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK mencabut perlindungan untuk Richard Eliezer karena dinilai salah langkah. Eliezer menerima undangan interview oleh Kompas TV dan kemudian LPSK memohon kepada Kompas TV untuk tidak menayangkan acara tersebut, tetapi akhirnya tetap ditayangkan. Keesokan harinya LPSK memutuskan untuk tidak melanjutkan perlindungan kepada Eliezer. Rekonstruksi penganiayaan Mario Dendi kepada David dilakukan dan kali ini yang menarik perhatian netizen adalah terungkapnya fakta bahwa Agnes Gracia merokok melihat Mario Dendi menendang David pada saat kejadian. Agnes Gracia masih berumur 15 tahun. Heboh, koper Jennie Blackpink diduga tertinggal di bandara. Viralnya kabar ini terjadi sebelum konser Blackpink sendiri, di mana memang Jennie terbang terpisah dengan teman-teman Blackpink lainnya. Baru saja merampungkan kegiatan di Paris Fashion Week langsung ke Indonesia. Belum ada konfirmasi resmi terkait berita ini oleh pihak Blackpink. Indonesia 60 detik. PBB menyebutkan kesetaraan perempuan di dunia masih tertinggal jauh meski sudah masuk salah satu dari 17 butir tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG yang berakhir di 2030. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diwawancarai VOA menyebutkan juga kesetaraan perempuan di tanah air masih menjadi PR panjang. Berikut laporan jurnalis VOA Randy Wicaksana dari markas PBB. Indonesia has worked persistently in promoting equal right for women. Diwakili Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Indonesia hadir dalam konferensi tahunan PBB Komisi Urusan Status Perempuan yang mengupayakan percepatan kesetaraan gender di dunia. Unfortunately, our global efforts in ensuring women equal opportunities and rights are still outpaced. Laporan Badan PBB untuk Perempuan per tahun 2022 menyimpulkan kesetaraan gender di dunia masih jauh dari target tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG yang berakhir pada tahun 2030. Hal ini semakin diperlambat oleh pandemi COVID-19. Menteri PPPA membenarkan hal ini dan menyebut kesetaraan perempuan di Indonesia masih jadi sebuah PR yang panjang. Demikian juga ketika kita melihat indeks kualitas perempuan yang diukur dari indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender, ini masih menjadi PR untuk kita selesaikan. Nah, kalau saya melihat pergerakannya itu memang ada peningkatan, tapi peningkatannya tidak optimal, tidak maksimal. Men PPPA sebut budaya masih jadi tembok utama penghalang pencapaian kesetaraan perempuan. Budaya patriarki yang mengakar berabad-abad. Tapi ini kan tidak masalah kita Indonesia. Tadi saya katakan ini adalah masalah global. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2021, dari sekitar 270 juta populasi di Indonesia, sekitar 49% diantaranya adalah populasi perempuan. Meskipun secara kuantitas hampir setara dengan populasi pria, namun menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tidak demikian dengan kualitas hidupnya. Pemberian akses dan juga kesempatan agar perempuan lebih setara di tanah air diharapkan akan kelak berakhir dengan kontribusi mereka terhadap perekonomian yang lebih sejahtera. Salah satu kontribusi ekonomi terbesar perempuan di Indonesia adalah di level UMKM. Data Kemen PPPA sebut dari 64 juta UMKM, 60%-nya dikelola oleh perempuan. Data PT Permodalan Nasional Madani yang merupakan BUMN menyebut terdapat 27 juta perempuan rumah tangga Indonesia dalam kategori prasejahtera. Tapi mereka punya skill, tapi tidak termanfaatkan dan tidak mendapat akses dari bank.
bank tidak ada yang mau melayani masyarakat miskin karena nggak punya jaminan, nggak punya kompetensi. Tahun ini adalah konferensi tahunan PBB Komisi Urusan Status Perempuan yang ke-67. Berlangsung dari 6 hingga 17 Maret 2023 di markas PBB di kota New York. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA. Nigeria mengalami lonjakan pembayaran secara daring menyusul dengan langkanya uang tunai baru di negara itu. Data menunjukkan transaksi daring naik 55% di bulan Januari. Dan meskipun langkah ini positif menuju masyarakat tanpa uang, tetapi masih banyak sejumlah kendala yang harus dijalani. Blessing Michael harus segera menjual daun labu dan siput ini sebelum mulai membusuk. Menurutnya, sedikitnya uang yang beredar membuat para pelanggannya kekurangan uang tunai sehingga bisnisnya berjalan lambat. Untuk menyiasatinya, Blessing beralih ke solusi perbankan online atau daring. Namun menurutnya, ini juga punya tantangan tersendiri. We cannot make use of our money. I have money in my account. I can't make use of it. How can I withdraw 10,000 and pay 2,000 with my own money? It's not good. Seperti halnya Blessing, ratusan usaha kecil di pasar Abuja ini juga memakai pembayaran online untuk bertahan. Tapi menurut pedagang ini, hal itu bukanlah hal mudah. It's affecting us so much. We cannot sell. People can no longer come to the market with cash. Go to the bank, you cannot even withdraw. Menurut Nigeria Interbank Settlement System, langkanya uang tunai memicu naiknya pembayaran daring sebesar 55% pada bulan Januari dibanding tahun sebelumnya, meski ada sejumlah tantangan. Para ahli mengatakan laporan ini adalah tren positif bila terus berlangsung, dan menekankan bank-bank komersial bisa meningkatkan layanan pembayaran daring untuk mengurangi beban masyarakat. Part of what they should be doing is to be talking to the commercial banks. I think the commercial banks are not doing enough. Nigeria belum lama ini mendesain ulang sejumlah uang kertasnya seperti pecahan 200, 500, dan 1000 naira untuk memerangi pemalsuan, menekan korupsi, dan mengurangi kelebihan uang tunai yang beredar. Menurut pihak berwenang, langkah ini juga akan membatasi pembelian suara selama pemilu bulan Februari. Uang kertas baru ini sudah diedarkan sejak pertengahan Desember bersamaan dengan uang kertas lama. Namun jutaan warga mengeluh karena uang kertas baru tidak bisa mereka peroleh meski mereka telah menyerahkan uang kertas lama mereka. Perjuangan untuk mendapatkan uang kertas baru ini mengakibatkan protes keras di 4 negara bagian, di mana polisi mengatakan 2 orang tewas. Menurut pengamat, aksi protes itu bermotif bukan hanya ekonomi, tapi juga politis. There were a lot of other issues around it, especially issues that are not financially or economically related. They were politically orchestrated, and that's why you're seeing what you're seeing today. Pemilihan umum Nigeria berlangsung pada akhir bulan Februari. Tapi menurut banyak orang, termasuk pedagang kecil seperti Blessing dan Sunday, mereka tidak berharap banyak akan terjadinya perubahan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. The Voice of America. Terima kasih telah bersama dengan kami di M-Line Top 3 Updates Indonesia, powered by VOA Voice of America. Nama saya Mirsa Wardana, sampai berjumpa kembali. Woman, I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. And woman, I will try to express